Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sobat kopi inspirasi 81. Perawatan kelapa sawit sangat penting. Namun kita juga akan memperhatikan kondisi cuaca ya, curah hujan dan kemarau dan lain sebagainya. Kondisi sekarang curah hujan sudah jarang dan hampir susah sekali ditemukan. Dalam perawatan kelapa sawit kita harus memperhatikan seperti itu ya, sehingga untuk membersihkan bagian bawah kelapa sawit, bagian bawah pokoknya ini kelihatan rimbun, namun sebenarnya tidak masalah. Sawit itu tidak masalah dengan rumput yang seperti ini. Hanya saja pada saat kita memupuk kita akan mengalami kerugian. Dan yang kedua, perawatan dalam keseharian ya, perawatan dalam keseharian maupun rutinitas atau berkala untuk membersihkan area piringan ya. Jadi kenapa area piringan? Karena akar-akar yang ada untuk meresap unsur hara di area piringan itu tidak berebut dengan yang namanya rerumputan. Jadi untuk penanggulangannya biasanya disemprot, biasanya juga dengan ditabas. Untuk saat ini kita menggunakan alat ini untuk membersihkan area piringan karena kondisi cuaca hujan sudah mulai berkurang. Jadi ditakutkan ke depan betul-betul kemarau, sehingga kami tidak berani untuk menyemprot ya. Kami tabasi seperti ini saja. Kita biarkan rumput yang lain di luar daripada piringan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bersihkan saja. Dan ini hasilnya ya. Sekitar 1,5 sampai 2 meter ya. Kita bersihkan area piringan ini ya. Ini ada 1,5 ya, 1,5 cukup karena musim kemarau. Jadi kita biarkan samping-sampingnya ini ya, jangan dihabisin, jangan dihabiskan ya. Nah seperti ini ya. Jadi cukup daerah piringannya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kita bersihkan dengan menggunakan sabit bisa, atau cangkul juga bisa ya. Biarkan model-model hijau. Kalau saya enak pakai sabit aja ya. Kalau pakai cangkul khawatir apa namanya, sebenarnya nggak terlalu parah sih, cuman ya kena akarnya, kena, cuman ya tidak apa-apa sebenarnya karena nanti akan tumbuh lagi. Cuman kalau dengan menggunakan sabit atau arit itu akan terkendali ya. Jadi kan ya, karena yang kita cabut ini cuman rumputnya saja, dan ini masih terlihat agak ada hijau-hijaunya. Cuman nanti kalau pakai rumput agak cepat tumbuhnya lagi, itu tidak masalah. Berkali-kali saya katakan kalau cuman rumput itu tidak masalah bagi sawit ya, kecuali pepohonan ya, jadi tidak masalah. Nanti seperti ini kita pupuk lagi juga sudah bagus ya. Justru kalau kalau kita garuk sampai habis itu juga agak cukup lama untuk pemulihan ya. Kalau habis sampai akar-akarnya dan rumputnya juga habis semuanya, apalagi pas musim kemarau itu ya sayang kalau saya ya, sayang. Cuman kalau seperti ini lebih enak ya. Kemudian di batangnya biarkan saja untuk pakis-pakisan seperti ini. Yang perlu kita ambil adalah jenis pepohonan seperti ini ya, yang mengganggu ya, itu diambilkan ya. Biarkan saja karena untuk musim kemarau dia cukup untuk melindungi batangnya ya, dan dia akan mempercepat pelapukan di sisa-sisa daripada yang kita proning ini.
dia juga akan cepat lapuk, rontok, kemudian di bawah juga bisa menjadi pupuk juga. Jadi untuk lebih terlihat dingin ya kalau ada tumbuhannya ini, biarkan saja biar tidak gersang. Karena memang di daerah dalamnya ini itu mengandung air ya. Jadi untuk menyimpan air juga bisa di dalamnya itu. Oke, saya kira seperti itu untuk membersihkan area sawit dalam cuaca kemarau ya. Jadi sudah mulai mau kemarau, jadi kita tidak berani nyemprot, cukup ditabas saja bagian piringan semampunya. Itu juga cukup membantu karena musim kemarau rumputnya tidak terlalu cepat untuk hidup. Jadi cukup saya mentabasi semampunya, nanti akan menyusul ya. Yang untuk pertumbuhan rumputnya juga tidak terlalu cepat, sehingga tidak masalah ada rumput-rumputnya juga, kemudian yang Anda bersihkan juga akan terlihat bagus ya. Jadi kalau memang niatnya untuk membersihkan, biasanya ya ada kita ngambil orang ya untuk karyawan untuk bisa dipekerjakan ya, untuk bisa dipekerjakan. Nah, ini seperti ini bagus ya, untuk area piringan ya. Buahnya cukup bagus ya, ini besar sekali. Nah, sudah masak, ini sudah masak, kita bersihkan juga area piringnya. Nah, ini contohnya kita biarkan seperti ini ya. Jadi kita bersihkan area piringan dan perawatan menghasilkan buah yang maksimal ya, menghasilkan buah yang maksimal. Oke, saya kira seperti itu Sobat Kopi Inspirasi 81, semoga selalu sukses dalam perawatan kebun kelapa sawit Anda.